Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas di pagi hari ini. Di pagi hari ini kita akan memberikan materi tentang tema 1, subtema 2 dan pembelajaran 3. Nah, dalam materi ini kita akan diajarkan tentang kebersamaan. Kebersamaan di sini maksudnya adalah beberapa hal yang harus kita kerjakan gotong royong bersama-sama, sehingga bekerja pun kita harus bekerja sama. Maksudnya bekerja sama di sini adalah merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Ini yang dikatakan bekerja sama. Kalian tentunya sudah tahu kerja apa saja sih bagi anak. Tentunya yang jelas kewajiban kita tahu anak itu bekerja, yaitu yang pertama adalah kita menuntut ilmu, belajar, selain kita melaksanakan sholat 5 waktu. Namun demikian kalian juga harus menyadari bahwa keluarga kita ada ibu dan ayah, apa saja pekerjaan mereka. Insya Allah kalian sudah diajarkan oleh Pak Joko bahwa ibu bertugas yaitu mengenai mendidik dan membimbing anak, sedangkan ayah kemarin sudah saya jelaskan yaitu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dia bekerja untuk mencari nafkah. Tentunya kalian masih ingat bahwa kebutuhan manusia ini ada 3 kemarin, yaitu 1, kita butuh makan. Kedua, kita butuh apa? Tempat tinggal. Ini jangan dilupakan. Dan kita butuh pakaian. 3 ini adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Sedangkan yang lain seperti tempat tidur, meja kursi itu hanya kebutuhan tambahan. Nah, selanjutnya kebersamaan ini perlu kita bina, perlu kita bimbing, akhirnya supaya kita terjadi kerukunan bersama. Contohnya saja dalam segi permainan, kalian sudah tahu permainan tradisional, yaitu kebiasaan yang ada di Indonesia seperti adanya permainan gobak sodor, permainan beteng-betengan, dan hari ini kita akan mempelajari tentang permainan bagia. Bagia ini adalah salah satu permainan yang berasal dari Sumatera Barat yang kemarin beribu kota di mana? Ya benar, ibu kota Padang. Di sana ternyata permainan bagia ini dilakukan oleh sekelompok orang, misalnya 3 orang. Tapi dengan syarat kita harus menjaga kekompakan, makanya perlu bekerja sama. Bagia ini merupakan permainan yang terbuat dari papan. Di situ ada serimpangannya. Nah, serimpangannya ini kita masukin kaki kita. Kita cepat-cepatan, bagaimana kita bisa berjalan cepat? Yang jelas kita harus ada kekompakan, kebersamaan. Kaki kiri maju, semua ya harus kaki kiri. Kaki kanan maju, semua harus kaki kanan maju. Nah, dengan kekompakan ini kita bisa memenangkan pertandingan bagia tersebut. Nah, untuk kebersamaan bukannya cuma bagia saja yang tadi sudah saya jelaskan, gobak sodor misalnya. Ini harus kompak sama teman juga. Beteng-betengan, apalagi beteng-betengan harus kompak. Dibutuhkan kelincahan, dibutuhkan kecerdasan, semuanya harus kita pelajarin supaya kita mendapatkan kemenangan dalam permainan tadi. Nah, kita kembali lagi kepada kebersamaan. Kebersamaan dalam segi menuntut ilmu, misalnya sama teman. Teman kita jangan kita ejek meskipun dia belum paham, kita dekatin agar teman kita bisa memperhatikan, agar bisa menerima pelajaran. Nah, kalau sudah kita bisa, kita ini sudah mendapatkan kebaikan sama teman. Ini yang diharapkan oleh semua guru yang ada di sekolah itu. Kalau semua pandai, siapa yang senang? 1, diri kita sendiri senang. 2, orang tua yang melahirkan kita senang, ibu itu. Juga bapak juga senang, apalagi guru-guru bangga, seperti Pak Joko juga bangga kalau kalian bisa menjawab soal-soal itu dengan benar. Ini yang diharapkan oleh Pak Joko. Kedua kalinya, masalah permainan tradisional ini sudah sejak dulu
permainan ini dilakukan oleh penduduk Indonesia yang beraneka ragam. Kemarin juga sudah saya singgung masalah bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan, sehingga dari beribu-ribu pulau ini mempunyai permainan tradisional masing-masing. Contohnya yang salah satunya tadi dari Sumatera Barat, masih ingat yang dibicarakan Pak Joko tadi, yaitu permainan bakia. Nah ini ada sederhana kan, katanya orang itu cuma seperti itu, tapi kalau belum dipraktekkan akan kesulitan karena terdiri dari beberapa orang, harus ada kekompakan. Ini yang diharapkan, makanya kebersamaan perlu sekali. Di negara kita perlu diadakan kebersamaan. Apapun kalau kebersamaan akan menyelesaikan suatu persoalan. Misalnya saja di negara kita ini ada pemilihan umum, ada pilkada dan semacam ini, ada kebersamaan. Semua diwajibkan untuk memilih siapa yang disenangi. Nah ini sama-sama. Jadi kalau kita itu betul-betul warga negara Indonesia, harus taat kepada undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana Pak kalau kita tidak ikut kebersamaan? Yang jelas, satu, kita terkucil dari teman. Kalau di sekolah, kalau kita tidak bersama, misalnya makan, jajan sendirian, tidak ngajak teman-teman, itu tidak baik. Alangkah baiknya apabila kita ngajak 2 orang atau 3 orang bersama-sama, ini kebersamaan. Tapi kalau sendiri, misalnya kalian berangkat sendirian misalnya, tidak pamit sama teman-temannya juga, tidak kebersamaan, kalau ada kecelakaan tidak terduga siapa yang bantu, kan tidak ada. Nah kalian harus bersama-sama 3 orang 2 orang bersama-sama ke sekolah. Ini harapan supaya menjaga kemungkinan kalau kita terjadi halangan-halangan. Saya kira apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh kalian. Semoga dapat menjawab atau merangkum soal-soal yang ada di atau materi yang ada di buku tema 1 subtema 2 pembelajaran 3. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.